Shalom, selamat malam buat kita semua. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas lagi tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Judul perikop di situ adalah berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, yakni kami, bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tema tentang teguh dalam pengharapan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, yang telah menebus dosa kita, seharusnya kita anak Tuhan tidak meninggalkan Tuhan. Nah, kita harus menjadi pengikut Tuhan yang setia karena Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya atas kita. Kehidupan saya dan saudara itu terus berjalan meskipun berbagai kesulitan menghadang. Hidup harus bergulir sekalipun tergelincir. Nah, kehidupan kita terus berjalan dan tidak bisa kita stop. Ada masalah yang harus kita hadapi, ada tantangan yang harus kita hadapi, ada setiap masalah, ada jalan keluarnya. Itu semua dimungkinkan terjadi apabila kita masih memiliki pengharapan dalam kehidupan kita. Harapan itu yang membuat saya dan saudara memiliki keyakinan bahwa masih ada kesempatan suatu perubahan. Ya, kita tahu setiap orang memiliki latar belakang yang tidak kita punya, tetapi dia memiliki perubahan yang signifikan. Bisa dikatakan dulunya sebagai penjahat, sekarang menjadi orang baik yang dibanggakan dalam keluarganya. Nah, ada hal yang menonjol dalam perikop surat Ibrani ini, yaitu ketika penulis Ibrani menyapa para pembaca suratnya dengan sebutan saudara-saudara yang kekasih. Sapaan kasih ini muncul setelah perikop yang lebih keras disampaikan oleh penulis. Nah, di sini penulis hendak mengatakan suatu kebenaran yang meski tegurannya terkesan keras, namun ia mengatakannya dengan kasih. Nah, begitu juga dengan kita. Kita mungkin menegur seseorang dengan keras atau apa, tetapi di sisi lain kita menegur mereka karena kita sayang dan kita perhatian terhadap mereka. Karena di dalam Alkitab juga mengatakan lebih baik kasih yang nyata, teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, ia berkata, kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Nah, kalau saya dan saudara memiliki pengharapan, ingin menjadi yang lebih baik, memiliki pengharapan bahwa
saya harus menjadi yang terbaik, lebih dari yang baik. Nah, penulis tidak memandang mereka sebagai suatu kumpulan orang-orang banyak, sebaliknya sebagai pribadi. Penulis memang mengasihi mereka, sekalipun ia ditunjukkan dengan cara menegur mereka. Nah, itulah cara kita mengasihi orang lain. Mungkin kita menegur mereka terlihat itu keras dan tidak senang pada mereka, tetapi kita menegur mereka hal yang seperti itu berterkesan keras, tetapi kita mengasihi dan sayang terhadap mereka. Namun kasih memang bisa menegur dengan keras dengan orang-orang yang dikasihinya. Ya, betul. Hal yang menarik dalam bagian ini adalah kalau dalam ayat-ayat sebelumnya penulis hal yang menarik dalam bagian ini adalah kalau dalam ayat-ayat sebelumnya penulis surat Ibrani mengecam mereka dengan tajam untuk semua kekurangan dan kelemahan mereka. Nah, setiap manusia memiliki kelemahan dan kekurangan, dan setiap manusia juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu juga dengan saya dan saudara. Saya tidak tahu apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, tapi ya Tuhan yang tahu apa yang kelebihan dan kekuranganmu. Nah, tetapi pada bagian ini ia percaya bahwa mereka masih memiliki sesuatu yang lebih baik dan bahkan hal-hal yang mengandung keselamatan. Nah, kita tahu Tuhan adalah keselamatan. Tidak ada jalan lain selain Tuhan yang membawa kita kepada Bapa. Sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan, dia akan selamat. Tetapi tidak ada manusia 100% benar tanpa kesalahan dan kekurangan. Tidak ada juga manusia yang melulu jahat atau negatif, seolah-olah tidak ada kebaikan kepadanya. Ya, kita tahu bahwa manusia tidak ada yang 100% berkata benar, berperilaku benar, dan tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Dan tidak ada juga manusia dalam hidupnya terus berbuat jahat. Pasti di dalam kehidupannya hari demi hari yang lewati pasti ada perubahan. Dulunya menjadi yang jahat, sekarang menjadi yang terbaik, karena dia sudah melepaskan masa lalunya dan sekarang dia mau hidup yang baru dan manusia yang baru. Nah, kita harus belajar meneladani Allah yang adil. Ya, teladan kita yaitu Yesus Kristus yang rela mati untuk kita, yang siap menggantikan dosa kita dengan nyawanya. Dia bisa melihat kekurangan kita, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan inginkan. Ya, kalau kita percaya, kalau kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan mengabulkan segala permintaan dan permohonan kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita perbuat ke depannya. Tuhan tahu. Tetapi kenapa Tuhan itu belum memberikan itu kepada kita? Karena
saya dan saudara belum memintanya kepada Tuhan. Karena kita belum meminta kepada Tuhan, Tuhan menunggu. Karena mintalah maka engkau akan memberi. Bisa jadi keyakinan kita kepada Kristus mulai luntur, bahkan kita mulai terpikat dalam ajaran-ajaran lain. Ya, bisa jadi saudara-saudara, kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, pasti lambat laut ada orang berpikiran, oh saya salah menyembah Allah orang agama ini, doa-doa saya tidak dijawab, sudah berpuluh-puluh tahun saya mendoakan ini, tapi Tuhan belum bisa menjawab. Mungkin saya salah mengenal jalan keselamatan ini, mungkin saya salah memilih Tuhan. Makanya tidak sedikit anak-anak Tuhan meninggalkan ajaran Kristen, jadi memilih ajaran-ajaran lain yang dianggapnya segala permintaannya terkabulkan, dijawab. Tetapi itu kembali kepada pribadi sendiri. Ya, itu kembali kepada pribadi sendiri, keimanan sendiri, mau pindah kemana, mau ikuti ajaran yang bagaimana, itu kembali kepada pribadi sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang, dia harus bertahan dan dia harus pergi. Itu tergantung pribadi sendiri. Karena karena keselamatan itu tergantung pada pribadi sendiri. Mau selamat, ya harus melakukan yang terbaik, mengikut Yesus, melakukan perintah Yesus. Nah, tapi dalam ayat ini mengingatkan, waspadalah agar kita tidak kehilangan iman dan pengharapan, melainkan masing-masing bertekun dalam kesungguhan hati untuk menjadi pengharapan kepada Kristus sebagai pastian keselamatan. Nah, hanya Tuhanlah jalan keselamatan satu-satunya. Tidak ada Allah lain yang bisa menyelamatkan manusia tanpa Tuhan Yesus. Di luar Tuhan tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara yang menonton video ini, mari kita memperkuat iman kita kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Dimanapun saudara pergi, tetap awali dengan berdoa kepada Tuhan. Ketika teman-teman berada di dalam kantor, berdoalah kepada Tuhan, meminta perlindungan, kekuatan, kesehatan, bahkan pemikiran di mana harus membangun satu sama lain. Nah, pada kesempatan pada kali ini saya tidak banyak tentang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini hanyalah renungan singkat yang bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan berkenan juga kepada orang-orang sekeliling kita, karena hidup kita adalah sementara. Kita harus mempergunakan hidup kita untuk melayani Tuhan sebagai juru selamat kita. Saya akan percaya orang-orang yang menonton video ini akan mendapatkan kasih karunia, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus. Jangan lupa terus awali segala aktivitasmu, lakukanlah berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan segala mara bahaya yang mungkin mengganggu saudara. Nah,
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.